dalam satu keluarga bisa ada ayah, ibu, suami, istri, iso saling bertengkar gara-gara politik. Banyak. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, ayo kita kembali lagi pada ajaran kita, pada ajaran-ajaran agama yang menuntun kita untuk menjadi orang yang berakhlak benar. Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, maka di dalam ajaran kita menyambung silaturahim itu sangat penting sekali. Wasilul arham artinya merekatkan kembali hubungan antar kita. Karena bagaimanapun yang namanya manusia itu ya itu tadi. Banyak sekali terjadi kekeliruan, kesalahan. Maka kita saling berkunjung, saling menjumpai, saling memaafkan. Itu adalah langkah yang paling bijak untuk menghilangkan atau menghapus kesan-kesan yang negatif yang terjadi di antara kita karena terjadinya perpecahan-perpecahan tadi, atau ketersinggungan atau hal-hal yang lain yang membuat kita tuh menjadi renggang. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, maka di dalam satu hadis disampaikan yang baik itu adalah orang yang selalu menyebar keselamatan. Arti menyebar keselamatan itu artinya apa di sini? Tidak hanya sekedar ucapan, tidak hanya sekedar lisan, mendoakan orang lain supaya selamat, tapi juga dengan perbuatan-perbuatan kita. Karena yang namanya menyebar keselamatan itu, kalau kita pikir lebih jauh lagi, itu adalah salah satunya adalah bagaimana kita melihat alam sekitar kita, lingkungan kita. Apakah di dalam lingkungan kita itu ada hal-hal tertentu, ada hal-hal lain yang dapat menimbulkan orang lain itu celaka? Kalau kita mengetahui hal yang seperti ini, maka harus sebagai orang yang punya rasa kemanusiaan, mestinya adalah yang dilakukan adalah untuk menghilangkan supaya orang itu jangan sampai terjadi kecelakaan, supaya tidak akan terjadi musibah. Setidaknya seperti itu. Berusaha. Satu contoh yang paling mudah adalah kalau dalam lingkungan sekitar kita tuh ada banyak sampah yang menumpuk misalnya, atau ada genangan air yang kira-kira akan terlalu lama menggenang di situ. Kan secara akal waras kita udah mengerti bahwa tempat-tempat yang seperti ini kan menyebabkan banyak lalat, banyak nyamuk, dan lain sebagainya. Yang dampaknya apa untuk masyarakat luas? Boleh jadi itu akan menyebabkan berbagai macam penyakit nantinya. Apakah penyakit kolera, disentri, ya tak? Atau mungkin demam berdarah misalnya kena nyamuk. Nah, kalau kita sebagai muslim, sebagai orang yang punya rasa kemanusiaan, yang dalam hadis disampaikan, ayo sebarkanlah salam, keselamatan buat orang lain. Mestinya seperti ini kita harus melakukan tindakan, tidak hanya dilihat saja. Ayo dibersihkan.
air yang tergenang, ayo dibersihkan atau dibuang di tempatnya. Sehingga apa? Kita punya rasa peduli. Peduli untuk kepentingan bukan hanya untuk dirinya, untuk keselamatan orang lain juga. Inilah yang dianjurkan oleh agama. Yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam hadisnya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Pun juga tidak hanya sekedar menyebar keselamatan untuk alam sekitar kita, tapi juga yang berdampak sosial. Artinya apa? Kita sesama manusia hablum minan nas, harus saling menghargai. Jangan mudah kita terkecoh dengan provokasi-provokasi sehingga kita membiarkan orang lain itu celaka. Apalagi mungkin itu adalah teman kita sendiri, sahabat kita sendiri, saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri. Bahkan orang lain pun yang bukan apa-apanya kita, kalau kita melihat bahwa itu akan menyebabkan celaka bagi orang lain, ya kita harus bertindak, berusaha mencegah, baik itu dengan perbuatan maupun dengan lisan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Dengan banyaknya kejadian yang seperti ini, apalagi kalau kita melihat lagi di dunia maya yang sudah sering kita singgung-singgung. Hanya sekedar perbedaan pendapat, hanya karena kita saling dukung-mendukung dengan seseorang, itu menyebabkan kita tuh saling bermusuhan, saling bertengkar. Kadang kita tidak mengenal lagi siapa sahabat kita, siapa teman kita, karena saling menghujat. Nah, disinilah yang namanya silaturahim itu penting. Merajut kembali hubungan baik di antara kita. Saling berkunjung, ya kolo-kolo berkunjung ke rumah teman kita, ngobrol-ngobrol. Ya. Kalau kita saling berkunjung itu ya, apakah kita punya masalah maupun tidak, itu kan ya enak toh, ngobrol, ngalur ngidul, yang bermanfaat. Terkadang banyak ide yang keluar kalau kita saling silaturahim. Mungkin pengalaman teman kita atau sahabat kita atau saudara kita, dari berbagai macam dia punya profesi, saling tukar pikiran. Disitulah akan timbul ide-ide baru. Muncul apa yang harus dilakukan di dalam mengarungi kehidupan ini. Banyak. Tapi kalau kita kuper, ya, nggak pernah bergaul, apalagi malu untuk bertanya, ya udah, alamat ya kita hanya bisanya ya seperti itu saja, tidak bisa berkembang. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Juga kita silaturahim dengan kerabat, dengan keluarga, ini juga sangat penting. Ya. Walaupun sekarang sudah menggunakan V-call. Ya memang itu salah satu juga. Tapi dengan berkunjung langsung suatu saat, di mana ada satu kesempatan, mungkin di hari-hari yang baik atau di bulan-bulan yang baik, ya itu kadang juga sangat penting. Kenapa? Menimbulkan keakraban di antara keluarga. Jangan sampai terjadi, Masya Allah, ini sering terjadi. Ya, adik dengan kakak iso saling benci membenci. Anak dengan ibu saling bertengkar. Masya Allah, banyak terjadi. Ya mungkin karena saling ego,
saling mempertahankan pendapat, lupa dengan ajaran agamanya. Padahal hal yang seperti ini yang sangat diancam oleh Tuhan. Kalau sampai itu terjadi dan terus menerus, tidak ada saling maaf-memaaf di antara mereka, ya ajab Allah sangat pedih, di dunia maupun di akhirat. Itu yang jelas. Maka segeralah. Pada saat kita punya masalah ataupun tidak punya masalah, nah ada kesempatan yang baik, nah ada kesempatan yang bagus, ayolah kita saling bertemu, saling bermusyawarah. Kalau ada hal-hal yang perlu dianggap menjadi masalah di dalam keluarga, ayo dimusyawarahkan. Baik itu dalam keluarga sendiri, maupun dengan kerabat kita sendiri, maupun dengan orang lain. Sebetulnya semua itu bisa selesai kalau kita bisa mendinginkan pikiran kita. Ya. Mendinginkan hati kita. Dengan cara apa? Saling mengerti dan bermusyawarah, itu langkahnya. Dengan cara seperti itu, fa insya Allah, ganjalan-ganjalan HAM itu bisa diungkapkan. Sehingga bisa saling mengerti. Dan bisa saling memaafkan. Orang kalau udah saling memaafkan, nggak penak. Hubungannya dengan orang lain, hubungannya dengan keluarga tuh enak. Yang tadinya cemberut, bisa jadi senyum. Banyak sekali kejadian-kejadian yang sebetulnya bisa kita menjadi pelajaran di dalam hidup kita. Sobat Dimas Di Ajeng yang berbahagia, demikian semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.